Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Di video sebelumnya, kami sudah menyampaikan dalil-dalil tentang adanya azab kubur, baik dari Al-Quran maupun hadis. Sekarang mari kita bahas kisah-kisah tentang mereka yang pernah menyaksikan azab kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, "Ketika aku bersafar di tengah perjalanan, aku melewati sebuah kubur jahiliyah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari dalam kubur diiringi kobaran api. Lehernya dikalungi rantai yang juga dari api. Ketika itu, aku membawa sebuah bejana berisi air. Setelah melihatku, orang itu meminta, 'Wahai hamba Allah, berilah aku minum.' Seketika itu pula muncul seorang laki-laki dari dalam kubur. Laki-laki yang kedua itu kemudian berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan memberinya minum, dia orang kafir.' Laki-laki yang kedua itu lalu memukul laki-laki yang pertama dengan cambuk. Ia memegang rantai dan menyeretnya masuk ke dalam kubur. Setelah aku menjumpai Rasulullah, kuceritakan hal itu kepadanya. Sejak itulah Nabi melarang seseorang pergi sendirian." Juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa dirinya pernah mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku pernah melewati Badar. Kulihat seseorang laki-laki keluar dari bumi. Tak beberapa lama, ia dipukul oleh seseorang dengan gada hingga orang yang dipukul itu tenggelam ke dalam bumi. Ia kemudian muncul kembali. Kala munculnya itu, ia pun diperlakukan sebagaimana sebelumnya. Rasulullah lalu bersabda, 'Itu adalah Abu Jahal bin Hisham. Dia akan disiksa hingga hari kiamat.'" Sekelompok tabi'in bercerita bahwa mereka pergi mengunjungi Ibnu Abi Sinan. Setelah mereka menemuinya, Ibnu Abi Sinan pun berkata, "Tetangga kita saudaranya baru saja meninggal. Ayo kita mengunjunginya untuk kita hibur." Muhammad bin Yusuf Al-Farabi lalu berkata, "Kemudian kami pergi dengan Ibnu Abi Sinan. Sesampainya kami di rumah tetangga itu, ternyata kami dapati bahwa ia seringkali menangis dan berkeluh kesah dengan kematian saudaranya. Kami pun berkata kepadanya, 'Wahai saudara, tidakkah kau tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi?' Tetangga itu pun menjawab, 'Betul, namun aku menangis karena siksa yang dirasakan oleh saudaraku pagi dan sore.' Kami pun bertanya, 'Apakah Allah telah menjelaskan sesuatu yang gaib kepadamu?' Ia pun menjawab, 'Tidak, tetapi setelah penguburannya selesai dan ketika orang-orang sudah pulang, aku duduk di dekat kuburnya. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan dari dalam kuburnya. Itu sontak membuatku menangis. Karena itu, kubongkar kuburnya agar aku bisa melihat keadaannya. Ternyata kuburnya penuh dengan nyala api, dan di lehernya terdapat kalung dari api. Aku merasa kasihan karena ia adalah saudaraku sendiri. Maka aku ulurkan tanganku untuk melepaskan kalung dari lehernya itu. Karena itu, jari-jari dan tanganku pun ikut terbakar. Dia pun mengeluarkan tangan yang hitam karena terbakar. Kubur itu lalu kukembalikan seperti semula, dan aku pun lantas pergi. Bagaimana aku tidak menangis dan sedih mengingat keadaannya itu?" Kami pun bertanya, "Perbuatan apa yang dilakukan oleh saudaramu ketika hidup di dunia dulu?" Ia pun menjawab, "Dahulu ia tidak menunaikan zakat dari harta yang ia miliki." Dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ia menyatakan bahwa Abu Abdillah Muhammad bin As-Salami, sang pedagang yang salah seorang hamba Allah yang terpilih, telah bercerita kepadanya, ada seseorang yang datang ke pasar tukang besi di Baghdad. Dia menjual beberapa paku dan sebuah paku berkepala dua. Paku itu pun dibeli oleh seorang tukang pandai besi. Paku itu pun ia panaskan dan ia pukuli, namun tidak mau melembek juga, sampai ia tidak kuat lagi memukulnya. Tukang pandai besi itu pun mencari orang yang menjual paku tersebut. Setelah bertemu dengannya, ia pun bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan paku-paku ini? Aku sudah memanaskannya dan memukul-mukulnya, tapi tetap tidak mau melembek." Maka orang itu pun menjawab, "Aku menemukannya dalam sebuah kubur yang terbuka. Dalam kubur itu terdapat tulang belulang yang disusun dengan paku-paku tersebut. Aku pun berusaha untuk mendapatkan paku-paku itu, namun aku tidak mampu. Karenanya, ku ambil sebuah batu dan ku hancurkan tulang belulang itu. Kemudian paku-paku itu pun aku kumpulkan." Dari Al-Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati, ia mendengar dari Muhammad bin Ismail bin Hibatullah Ad-Dimyati, yang ia mendengar dari Abu Ishaq Ibrahim bin Abdullah As-Sa'labi, sahabat Al-Hafiz As-Silafi. Ia berkata, "Di kampung kami terdapat seorang laki-laki mantan pembongkar kubur yang sekarang dalam keadaan buta dan hanya meminta-minta. Lelaki itu pernah berkata, 'Siapa yang mau memberiku makanan, maka akan aku beritahu sebuah kabar yang mencengangkan padanya.' Kemudian ia melanjutkan, 'Siapa yang menambahiku makanan, akan kuperlihatkan kepadanya suatu hal yang menakjubkan.' Seseorang pun datang dan memberinya sesuatu. Aku berada di sampingnya pada saat itu. Lalu orang yang meminta-minta tadi membuka kedua matanya. Ternyata kedua matanya itu tembus sampai ke tengkuk seperti tabung kaca yang tembus pandang. Apa yang ada di balik tengkuk bisa nampak dari muka.
Dia lalu menuturkan ceritanya. Kuberitahu pada kalian bahwa dahulu aku adalah seorang pembongkar kubur di kampungku. Pekerjaan seperti itu demikian terkenal hingga banyak orang ketakutan. Namun aku tidak memperdulikan mereka. Suatu hari, hakim di negeriku sakit. Ia khawatir sakitnya akan membawanya menuju kematian. Dia lantas mengutus seseorang untuk memanggilku. Aku pun mendatanginya. Lalu dia berkata, "Nanti setelah aku mati, jangan kau bongkar kuburanku. Sebagai gantinya, ini kuberi kau uang sebesar 100 dinar." Uang itu pun kuambil. Namun selang beberapa waktu kemudian, Tuan Hakim sembuh dari sakitnya. Namun tak beberapa lama setelah itu, dia sakit lagi. Dan kali ini ia meninggal. Aku mengira bahwa uang kemarin itu hanya berlaku untuk sakit yang pertama. Maka kudatangi kuburnya dan kubongkar. Kala itu terdengar suara teriakan kesakitan. Tuan Hakim dalam keadaan duduk dengan rambut acak-acakan dan dua matanya memerah seperti dua piring kecil. Aku lalu merasakan kedua lututku gemetar. Tiba-tiba ada dua buah jari yang menusuk kedua mataku. Lalu terdengarlah olehku suara, "Wahai hamba Allah, apakah kau hendak mengetahui rahasia-rahasia Allah?" Dalam Tarik Al-Maghrizi disebutkan, pada tahun 799 Hijriah, seorang tukang pos datang dengan membawa kabar bahwa istri seseorang yang berasal dari daerah pesisir meninggal. Setelah ia dikuburkan, ia pun kembali. Namun ia teringat ada sebuah sapu tangan berisi beberapa dirham tertinggal di dalam kubur. Dia pun berniat membongkar kuburnya. Lalu ia pun mengajak ulama setempat dan membongkar kubur untuk mengambil uang tersebut. Sang ulama berada di tepi kubur. Setelah dibongkar, ternyata sang istri dalam posisi duduk dalam keadaan dua tangannya terikat di belakang oleh rambutnya sendiri. Kedua kakinya juga terikat dengan rambutnya. Sang suami pun berusaha untuk melepaskan kedua tangannya itu, namun dia tidak mampu. Dia pun tetap bersikeras untuk melepaskannya. Ia terus berusaha bersungguh-sungguh untuk melepaskannya. Maka tiba-tiba dia dan istrinya masuk ke dalam tanah entah kemana. Sang ulama lantas pingsan selama sehari semalam menyaksikan kejadian itu. Pemerintah setempat kemudian mengutus seseorang dengan membawa surat dari daerah Syam kepada Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Beliau mendatangi tempat tersebut dan mempertunjukkannya kepada banyak orang agar mereka mengambil pelajaran dengan kejadian tersebut. Dari Ibnu Hajar Al-Haytami, ia menyebutkan perkataan dari Abdullah bin Al-Madini. Aku mempunyai seorang teman yang pernah bercerita kepadaku demikian. Aku hendak mengunjungi anak-anakku. Di tengah perjalanan, ketika waktu sholat maghrib telah tiba, aku segera mendatangi sebuah tempat di samping kubur untuk sholat. Pada saat aku duduk, aku mendengar suara jeritan yang berasal dari dalam kubur. Seketika aku langsung gemetar. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu kemudian kupanggil. Mereka pun mendengar suara yang kudengar. Aku pun lantas meneruskan perjalananku ke tempat anak-anakku. Pada hari berikutnya, ketika aku pulang, aku pun sholat di tempat semula. Kutahan diriku hingga matahari terbenam, dan aku kembali sholat maghrib di sana. Kemudian kudengarkan suara dari kubur itu lagi. Aku lalu pulang ke rumah dan sakit selama 2 bulan. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ketika aku kecil, aku sering pergi ke kubur ayahku untuk membaca Al-Quran di sana. Suatu hari setelah sholat subuh, saat hari masih gelap di bulan Ramadan, bahkan kukira itu terjadi pada 10 hari terakhir, bahkan pada malam Qadar, aku duduk di dekat kuburnya dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Saat itu di pemakaman itu tidak ada seorang pun selain aku. Tiba-tiba aku mendengar suara rintihan dan erangan yang sangat memilukan. Suara yang berasal dari kubur yang dibangun dengan batu dan dikapur sehingga nampak begitu putih. Bacaan Al-Quranku serta-merta kuhentikan. Kupasang telinga baik-baik. Jelas aku mendengar suara orang tersiksa dari dalam kubur. Suara jeritannya sangat memilukan dan membuat hati cemas dan resah mendengarnya. Beberapa saat lamanya kudengar suara itu. Setelah matahari semakin meninggi, suara itu semakin kabur dan terdengar sayup-sayup dari pendengaranku. Kala itu ada seseorang lewat di sana. Aku pun bertanya padanya, "Kubur siapa ini?" Aku pun menceritakan kepadanya tentang apa yang kudengar. Orang itu pun menjawab, "Ini adalah kuburannya si Fulan, seseorang yang kukenal sedari kecil. Dia adalah orang yang sangat rajin ke masjid, mengerjakan sholat tepat waktu dan sangat tidak suka berbicara. Semua ini kukenal dan kusaksikan sendiri. Aku sangat tidak percaya dengan kenyataan ini, mengingat amal kebaikan yang ia lakukan selama ini." Aku lalu berusaha mencari-cari dan bertanya kepada orang yang benar-benar mengerti keadaan yang sebenarnya. Orang-orang yang kutanyai pun memberitahu bahwa dahulu penghuni kubur itu adalah orang yang memakan riba saat ia masih menjadi pedagang. Setelah bertaubat, masih ada sisa-sisa riba yang belum ia buang. Dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ia menceritakan dari gurunya Sayyid Ali Al-Khawashi, aku mendapatkan cerita dari sebagian sahabat kami yang salih dan luhur, bahwa ada seseorang yang meninggal setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya selesai, sahabat kami dan kerabat pergi ke kubur untuk menghatamkan Al-Quran di dekatnya. Kala itu baru saja dimulai dari surat Al-Baqarah. Kemudian kami melihat asap tebal seperti aspal. Asap itu perlahan mendekati kami. Kemudian aku mendengar suasana yang sangat memilukan dan tanah pun bergetar.
Aku pun menjadi sangat cemas dan takut. Aku kira temanku juga mendengar suara itu dan juga merasakan getaran ini. Setelah kejadian itu berlalu, aku pun berkata kepadanya, "Ayo kita pulang saja dan menghatamkan Al-Qur'annya di rumah." Setelah kami pergi, aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu tadi mendengar atau merasakan sesuatu?" Ia mengatakan ia tidak mendengar dan merasakan apapun. Ternyata ia tidak merasakan apa yang kurasakan.